Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai tema yang berkaitan dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Pada kesempatan yang amat baik ini, kita akan membahas suatu tema yaitu tentang teamwork atau bila kita mengalih bahasakannya ke bahasa Indonesia menjadi kerjasama dalam tim. Teamwork atau kerja tim ini merupakan suatu kemampuan untuk bisa berkomunikasi, mendengarkan, dan juga mengeksekusi pekerjaan secara terkoordinasi. Kita tahu bahwa kerjasama dalam sebuah tim atau teamwork ini merupakan salah satu kunci penting di dalam suatu organisasi, utamanya entitas bisnis, untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Adapun beberapa alasan di mana teamwork ataupun kerjasama tim ini menjadi penting adalah yang pertama, di mana teamwork ini akan membantu di dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kerjasama di dalam suatu tim yang kurang maksimal tentu tidak akan membantu perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Itulah mengapa kerjasama dalam suatu tim sangatlah penting di dalam dunia kerja. Jika ada salah satu anggota dari suatu tim tidak menunjukkan perilaku profesionalisme, maka di dalam proses pencapaian tujuan dari tim tersebut, maka akan mengalami berbagai hambatan. Sehingga tujuan dari perusahaan pun akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Ini adalah alasan pertama letak pentingnya kerjasama tim atau teamwork ini mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian letak pentingnya yang kedua yaitu melatih manajemen konflik dan resiko. Apabila kita telah terbiasa untuk bekerja dalam sebuah tim dan tim itu memiliki teamwork skill yang baik, kita tentu akan memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai latar belakang maupun sifat dari orang. Teamwork juga akan dapat melatih seseorang untuk memiliki keberanian yang lebih, utamanya dalam mengambil resiko. Tentu kita tidak akan lagi merasa ragu untuk mengeksekusi tentang berbagai ide yang muncul di dalam benak anggota tim, sehingga akan memunculkan energi positif bagi seluruh anggota tim. Ini adalah aspek penting kerjasama dalam tim yang kedua, melatih manajemen konflik dan
resiko. Kemudian aspek penting yang ketiga dari kerjasama dalam sebuah tim adalah mencegah munculnya kesalahan. Dengan teamwork yang baik, maka semua anggota tim akan dapat benar-benar bekerja sama untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Tidak akan ada lagi tendensi untuk saling menjatuhkan. Semua anggota tim akan dapat menjadi tim player yang baik, dan mereka pun akan berusaha untuk mencegah berbagai kesalahan-kesalahan. Ini adalah aspek pentingnya teamwork yang ketiga, mencegah munculnya kesalahan. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan performa dari masing-masing individu. Bekerja sama di dalam suatu tim akan dapat membantu dalam menemukan blind spot dengan cara menerima feedback dari rekan satu tim kita. Blind spot ini merupakan berbagai kelemahan yang kita miliki, tetapi kita tidak merasakannya secara langsung, namun orang lain dapat menilainya. Dari sinilah kita dapat memperbaiki berbagai kekurangan yang ada pada diri kita, dan juga kita mampu untuk memaksimalkan kelebihan-kelebihan yang ada pada potensi diri kita, utamanya agar kinerja kita dapat terus mengalami peningkatan. Ini adalah sisi penting dari kerjasama dalam sebuah tim ataupun teamwork. Apabila di dalam suatu entitas bisnis ataupun perusahaan menjalankan dan memiliki tim yang mampu untuk menjadi suatu teamwork yang baik, maka tentu ada banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh entitas bisnis tersebut. Manfaat-manfaat dari adanya teamwork yang baik. Yang pertama, akan dapat bekerja lebih efektif. Manakala hubungan kerja dengan sesama rekan kerja itu terjalin dengan baik, maka kita akan dapat mengkomunikasikan berbagai permasalahan, dapat mengkomunikasikan tentang berbagai pendapat, maupun segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita tanpa halangan ataupun kesulitan. Dengan demikian, kita akan dapat melakukan dan menunaikan pekerjaan kita secara lebih mudah dan juga akan lebih baik. Ini adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari teamwork yang baik adalah bahwa teamwork yang baik itu merupakan sumber motivasi dan inspirasi. Di dalam suatu tim, tentu kita akan melakukan suatu aktivitas berupa interaksi dengan rekan-rekan kerja kita, termasuk di dalamnya adalah berinteraksi dengan atasan kita, yang mana mereka semua itu dapat juga menjadi inspirasi kita dalam bekerja.
Ini utamanya akan sangat krusial sifatnya apabila kita baru memasuki dunia kerja. Kita akan dapat belajar tentang leadership, tentang collaboration skill, dan yang lainnya dari mereka. Dan kita juga dapat menjadikan mereka sebagai motivasi agar kita juga dapat terus lebih baik di masa depan. Ini manfaat kedua dari teamwork yang baik. Kemudian manfaat yang ketiga, yaitu dengan teamwork yang baik maka akan mendapatkan lebih banyak ide. Dengan teamwork yang solid, yang baik, kita akan dapat kapan saja meminta masukan, meminta saran, ataupun ide yang sifatnya positif dalam proses tukar-menukar pikiran dengan rekan-rekan di dalam tim kita. Nah, disinilah terbuka lebar munculnya berbagai ide brilian. Kemudian yang keempat, manfaat dari teamwork yang baik adalah penyelesaian masalah yang lebih optimal. Tidak semua permasalahan di dalam dunia kerja itu dapat kita pecahkan sendiri. Melalui kerjasama tim inilah hambatan-hambatan yang sulit akan dapat terpecahkan secara bersama-sama pula. Ini manfaat keempat. Kemudian yang kelima, manfaatnya adalah akan dapat saling mengandalkan antara satu dengan yang lain. Manakala kita menghadapi masa-masa sulit, maka jika suatu tim memiliki teamwork yang baik, tentu akan mampu untuk membuat beban kita sedikit lebih ringan. Karena rekan-rekan di dalam tim kita yakini mereka dapat kita andalkan. Ini yang keempat. Mohon maaf, yang kelima. Kemudian yang keenam, bahwa dengan teamwork yang baik itu akan menimbulkan kreativitas yang semakin terasa. Kita sebagai bagian dari tim pasti juga akan dituntut untuk juga memiliki kontribusi yang positif untuk tim kita. Salah satu kontribusi tersebut diantaranya adalah memberikan ide ataupun pendapat. Dengan teamwork yang baik akan dapat mendorong kita untuk lebih kreatif dan inovatif lagi, utamanya manakala dilakukan brainstorming bersama dengan anggota tim yang lain. Itulah beberapa manfaat yang bisa diambil manakala kita memiliki kerjasama tim yang solid. Nah, di dalam dunia kerja seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa kerjasama tim ini merupakan sesuatu yang vital. Selanjutnya, ada beberapa keahlian atau skill yang sangat penting untuk dikuasai apabila kita ingin terlibat di dalam suatu tim yang hebat. Apa saja keahlian ataupun skill-skill yang sangat dibutuhkan dalam teamwork ini?
Yang pertama adalah keahlian ataupun keterampilan dalam bidang komunikasi dalam tim. Komunikasi yang baik akan dapat meningkatkan efisiensi dari teamwork itu sendiri dan juga akan dapat meningkatkan kualitas kerja. Komunikasi di sini tidak hanya terbatas melalui ucapan-ucapan saja, tetapi juga bisa berupa dalam bentuk teks-teks. Ini keahlian pertama, keahlian dalam bidang komunikasi di dalam tim. Kemudian yang kedua, yaitu manajemen waktu. Teramat penting dalam mengatur waktu ini secara efisien agar semua tugas dan juga tanggung jawab yang dibebankan kepada kita dan tim akan dapat terselesaikan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Ini yang kedua. Kemudian keterampilan ataupun keahlian ketiga yang sangat dibutuhkan di dalam teamwork adalah keahlian untuk bertanggung jawab. Dalam hal ini kita juga harus dapat membuktikan kepada rekan-rekan satu tim kita bahwa kita dapat bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kita. Dengan demikian, kita akan dapat dipercaya untuk bekerja secara bersama dengan tim kita menuju keberhasilan perusahaan. Itu adalah kemampuan ketiga yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan teamwork yang baik. Kemudian yang keempat, itu adalah kemampuan untuk melakukan kolaborasi ide. Di dalam dunia kerja, kita tidak bisa berperilaku untuk menang sendiri. Kita harus dapat memahami maksud dari ide dan saran-saran yang disampaikan oleh orang lain. Oleh karena itu, kita juga harus dapat menggabungkan ide-ide tersebut dengan berbagai alternatif ataupun opsi yang kita miliki agar dapat mencapai hasil yang terbaik. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu kejujuran antar rekan kerja. Dalam hal ini, kita juga harus jujur dengan tim kita. Kita dapat mendiskusikan ketidaknyamanan yang ada pada diri kita. Kita pun juga harus menjadi rekan yang transparan bagi tim kita. Apapun yang terjadi harus dikomunikasikan dengan jelas untuk terbentuknya teamwork yang solid. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kemampuan yang harus dibutuhkan di dalam teamwork yang baik adalah empati terhadap anggota tim yang lain. Dengan belajar memahami perasaan maupun perilaku dari rekan-rekan kerja kita, maka kita akan dapat lebih mengerti tentang metode pendekatan yang terbaik bagi mereka agar tercipta teamwork yang solid. Dan yang ketujuh, kemampuan yang harus kita miliki agar kita masuk dalam teamwork yang baik adalah kita juga harus mampu untuk mendengarkan orang lain dengan baik. Mendengarkan lawan bicara itu merupakan salah satu cara untuk menghargai orang lain. Maka hargailah orang lain manakala berbicara. Oleh karenanya,
Apabila kita mendengarkan mereka dengan baik, mereka pun akan dengan sendirinya mau untuk mendengarkan dan menghargai pendapat kita. Demikian pembahasan singkat kita ini tentang kerjasama dalam suatu tim atau teamwork. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.